Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kelas 12 AKL? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi corona ini segera berakhir biar kita bisa bertatap muka secara langsung. Oke, untuk pertemuan kali ini Bunda akan menerangkan mengenai biaya overhead pabrik. Sebelumnya kalian sudah Bunda tugaskan untuk mencari pengertian dan contoh BOP-nya. Nah, kalian cocokkan ya dengan jawaban kalian. Nah, BOP atau biaya overhead pabrik mempunyai pengertian biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Nah, contoh biaya overhead pabrik ada tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan penolong, biaya reparasi, dan pemeliharaan. Nah, sekarang kita akan mempelajari jurnal biaya overhead pabrik. Jurnal biaya overhead pabrik ini ada 4 pencatatannya. Yang pertama, jurnal untuk mencatat BDP BOP, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Di debitnya BDP BOP, di kreditnya BOP yang dibebankan, di kredit. Yang kedua, jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, di sini di debit BOP yang sesungguhnya, di kredit berbagai rekening di kredit. Ketiga, jurnal menutup BOP. Di sini ada 3. Ada BOP sesungguhnya sama dengan BOP dibebankan. Ada BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP dibebankan. Yang ketiga, BOP sesungguhnya lebih kecil dari BOP dibebankan. Nah, untuk menutup BOP ini, kalian lihat nanti ya, jumlah BOP sesungguhnya sama dibebankan. Kalian pilih salah satu dari 3 jurnal ini. Bukan 3-tiganya harus ditulis, tapi pilih salah satu. Lihat dari angka BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Angkanya dari mana sih Bun? BOP sesungguhnya sama BOP dibebankan? Nah, ini. Kalau BOP dibebankan, angkanya dari sini. Kalau BOP sesungguhnya dari sini nih, pencatatan yang kedua. Jadi pertama, kedua, ketiga itu sambung menyambung. Oke. Nah, yang keempat, jurnal menutup selisih BOP. Di sini juga kalian pilih apakah BOP sesungguhnya lebih kecil dari BOP dibebankan, berarti dia rugi, atau BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP dibebankan, berarti dia laba. Nah, di sini ini hanya kebalik ya. Kalau dia rugi, selisih BOP-nya di debit, harga pokok penjualannya di kredit. Tapi kalau dia laba, harga pokok penjualannya di debit, selisih BOP-nya di kredit. Nah, selisih BOP-nya ini dapat dari mana sih, Bun? Nah, selisih BOP-nya dapat dari sini nih. Ini atau ini. Ya, nanti kalian pilih aja. Hati-hati penyakit kutil, kurang teliti ya. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam soal. Nah, lebih fokus ya. Bunda akan bacakan. Dalam memproduksi kaos pesanan pada bulan April 2019, PT Karisma membebankan biaya tenaga kerja langsung sebesar 18 juta rupiah. BOP dibebankan 110% atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Nah, 110% ini dari soal ya. Biaya bahan penolong 1.480.000 dan biaya tenaga kerja tak langsung 900.000 rupiah. BOP selain bahan penolong dan tenaga kerja tak langsung sebagai berikut. 1. Biaya penyusutan gedung pabrik 7 juta. Biaya penyusutan mesin 6 juta. 3. Biaya pemeliharaan pabrik 1.200.000. 4. Biaya asuransi pabrik 1 juta rupiah. Kelima, biaya pemeliharaan mesin 1.200.000 rupiah. Terakhir, 6. Biaya lain-lain pabrik 1 juta. Jumlahnya 17.400.000 rupiah. Nah, kita jawab aja langsung. Yang pertama, jurnal untuk mencatat BDP BOP. Di debitnya BDP BOP, di kreditnya BOP yang dibebankan. Nah, debit dan kredit akunnya tadi ya, dari yang sebelumnya Bunda jelaskan. Nah, ini akunnya udah paten. Nah, tinggal kita cari angkanya. Nah, 110% ini dari
rumus ini BOP dibebankan. Nah, di sini BOP dibebankan ini 110% atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Berarti ini nih 18 juta. Nah, 110% kali 18 juta sama dengan 19 juta 800 ribu. Nah, ini tinggal masukin debit dan kredit biar balance. Nah, yang kedua, jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Di debitnya BOP yang sesungguhnya, di kreditnya berbagai rekening di kredit. Nah, angkanya dapat dari mana sih, Bun? Nah, angkanya itu dari sini soalnya ya. Nah, di sini biaya bahan penolong 1.480.000, biaya tenaga kerja langsung 900.000, dan ini jumlah biaya-biaya 17.400.000. Jadi 1.480.000 ditambah 900.000 ditambah 17.400.000. Maka hasilnya 19.780.000. Nah, tinggal masukin ke debit dan masukkan ke kredit balance ya. Oke, nah dari sini BOP sesungguhnya 19.780.000. BOP dibebankan 19.800.000. Berarti BOP yang dibebankan lebih besar dibandingkan BOP yang sesungguhnya. Nah, selisihnya berapa? Berarti ini kan 19.800 sama 19.780.000. Berarti dia nggak sama ya angkanya ya. Berarti BOP dibebankan lebih besar dibandingkan BOP yang sesungguhnya. Selisihnya yaitu 19.800.000. Ini 19.800.000 dikurang 19.780.000, yaitu 20.000. Maka jurnal yang ketiga ini, BOP sesungguhnya lebih kecil dibandingkan BOP yang dibebankan. Di debitnya BOP yang dibebankan di debit 19.800.000. Selisih BOP-nya ini dapat dari sini ya, 20.000 di kredit, terus di kredit lagi BOP sesungguhnya 19.780.000. Balance ya antara debit dan kredit. Akunnya dari mana, Bun? Dari yang sebelumnya tuh. Coba dibuka slide-nya yang tadi depan-depan ya. Nah, yang terakhir, jurnal menutup selisih BOP. Karena BOP sesungguhnya lebih kecil dibandingkan BOP dibebankan, berarti dia rugi. Nah, jurnalnya selisih BOP 20.000, harga di debit, di kreditnya harga pokok penjualan Rp20.000. Oke, sampai materinya selesai. Bagaimana? Mudah kan? Ingat, kalau akuntansi itu sering-sering ngebahas soal biar bisa. Oke, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Semoga materi yang Bunda sampaikan bermanfaat. Jika ada kesulitan atau pemahaman mengenai tadi perhitungan yang agak kurang, bisa kalian hubungin Bunda. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.